Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasanin. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman, jamaah salat Jum'ah yang sama-sama hadir di tempat ini, yang sama-sama duduk di tempat ini, yang sama-sama mengangkatkan kedua tangannya dengan ucapan Allahu Akbar, dengan ruku'nya, dengan sujudnya. Kita hadir di sini semata-mata mencoba berikhtiar untuk menjemput menjadi pribadi yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua ini dimampukan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki setiap saatnya, memperbaiki setiap detiknya, kita lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, terkhusus, teristimewa adalah nikmat beragama Islam. Nikmat memiliki keyakinan kita kepada Sang Khaliq, Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan kita ini. Kita sebagai makhluk yang begitu lemah, kita sebagai makhluk yang begitu hina. Ketika kita tidak bersyukur, maka orang tersebut adalah manusia yang merugi. Mudah-mudahan kita semua bisa pandai untuk bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi auji'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ikhwatul iman rahimakumullah, di antara orang yang pandai bersyukur adalah dia bersyukur yaitu dengan adanya seorang ayah dan ibu, termasuk dengan ada sesamanya manusia. Mudah-mudahan kita semua bahagia dengan adanya kerabat terdekat, jauh, tetangga, karib. Ini adalah perlu kita muliakan mereka. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang proklamator negara, yaitu negara Madinah Al-Munawwarah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertransformatif. Beliau adalah sosok seorang rasul yang disebutkan dengan di beberapa kitab. Beliau ada memiliki banyak gelar, banyak nama yang diberikan kepada beliau, yaitu Sayyidil Anbiya,
yang disebut dengan Toha, yang disebut dengan Yasin. Itu adalah predikat gelar yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk senantiasa ittiba'ur Rasul di dalam berjuang dan memperjuangkan yaitu Islam rahmatan lil alamin. Ihwatul iman, ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang sama-sama hadir di tempat ini. Khatib senantiasa untuk sama-sama kita berusaha sekemampuan kita, seekstra mungkin, semaksimal mungkin untuk senantiasa di antara kita ini mampu berkualitas, mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertransformatif, yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, yang tidak berpikir untuk kekayaan pribadi, akan tetapi di antara kita semua, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang dikatakan dengan bahasa kekinian adalah bertransformatif. Dalam arti apa itu transformatif? Adalah seseorang individu, seorang umat, seorang warga negara yang mampu melihat situasi yang ada. Dia pandai membantu orang lain. Dia tidak menjaga dirinya agar orang lain tidak dekat, melainkan dia hadir di tengah umat, hadir di setiap yaitu kesedihan masyarakat. Ini adalah tugas bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan seorang pemimpin, akan tetapi kita kebersamaan antara pemimpin dan warga masyarakat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita ittiba'ur Rasul, ketika kita disebutkan kita mahabbah kepada baginda Rasul, maka marilah kita seutuhnya memahami biografi baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang politikus, beliau adalah seorang negarawan, karena kita bisa dilihat di dalam sejarah, beliau adalah seseorang yang mampu menyatukan umat, yang mampu menghadirkan sebuah kemaslahatan, yaitu adalah baginda Rasul. Maka ada yang disebut dengan piagam Madinah. Mari kita ittiba' Rasul. Kemudian lebih dari itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kesuksesannya ketika beliau di usia 25 tahun. Dia mampu memberikan mahar kepada Siti Khadijah yang begitu besar. Ini adalah menandakan bahwa baginda Rasulullah adalah seorang entrepreneurship, seorang pengusaha, seorang pedagang yang ini perlu kita contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang agung ini kita semuanya berharap, pasti di antara kita ini semua, pasti kita semua yang hadir ini ingin mendapatkan syafaat atau yang disebut dengan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin, kita boleh mengukur amal soleh kita boleh menghitung-hitung sedekah kita, akan tetapi mungkin kita sangat jauh. Maka satu-satunya keistimewaan bagi kita diberikan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijanjikan beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya, akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Yang seperti apa? Yaitu yang memang umat tersebut ittiba'ur Rasul, mengikuti perjuangan jejak langkah perjuangannya. Apa? Ijul Islam wal Muslimin. Ketika kita melihat hadirin di dalam surat Al-Zumu'ah, tugas daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita sebagai umatnya, yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Di dalam surat Al-Zumu'ah atau surat ke-62 ayat 2, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya. Rasul itu di dalam kitab At-Tarifat adalah yang disebutkan rajulun al-mustofa, adalah seorang laki-laki yang memang dipilih oleh Allah di antara pilihannya.
seseorang yang memang akan diistimewakan, seseorang yang memang dianugerahkan bagi manusia, karena anugerah itu tanpa syarat. Itu adalah pemberian yang sangat istimewa kepada umatnya. Salah satu istimewanya kita diberikan yaitu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya itu diperjelas dalam ayat tersebut di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yatlu alaihim ayatihi. Di antara tugas yang memang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, dan ini adalah perlu kita pelajari dan perlu kita pahami, karena kita ingin ittiba'ur Rasul. Karena apa? Karena ingin mendapatkan syafaatnya. Maka adalah yatlu alaihim ayatihi, senantiasa yaitu membacakan kepada mereka, kepada umatnya adalah ayat-ayat Allah. Kemudian kita perlu pahami bahwa ayat-ayat Allah ada yang bersifat yaitu tersurat, ada yang disebut dengan tersirat, ada yang disebut dengan kauniyah dan yaitu kauliyah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran, 114 surat, 30 juz. Itu kita bisa pelajari secara bersama. Tetapi ada ayat yang sifatnya adalah kauniyah, yang tersirat. Adanya peristiwa yang terjadi di kehidupan kita itu adalah sebuah teguran dari Allah yang memang kita harus renungkan bersama. Jika di antara kita mendapatkan suatu masalah, ujian, karena kita tidak terlepas daripada ujian, baik itu yang sesuai dengan hati kita atau yang tidak sesuai, yang disebut dengan bisyarri wal khair. Di antara kita semua, entah itu kaya atau miskin, pejabat atau masyarakat, orang desa atau orang kota, pasti semuanya akan dihadapkan dengan ujian yang disebut dengan bisyarri wal khair. Yang disebut dengan ujian yaitu sayyi'ah, sesuatu yang memang kita tidak harapkan dan tidak inginkan. Yang kedua adalah sesuai dengan isi hati kita. Akan tetapi yang perlu kita renungkan, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada sahabatnya, mari kita lihat. Abu Bakar memiliki predikat as-siddiq. Artinya apa hadirin? Kita harus bisa melahirkan generasi yang as-siddiq. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan berbangsa, bernegara. Maka mari kita wujudkan di antara kita semua ini menjadi pribadi-pribadi as-siddiq yang senantiasa perkataannya berdasarkan kebenaran, tindakannya untuk kepentingan dan berpihak kepada keadilan. Ini mari kita amalkan. Jangan sampai di antara kita di dalam merumuskan berbangsa dan bernegara, kita paham Pancasila tetapi kita tidak mengamalkan Pancasila. Ini adalah PR kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat setelah Abu Bakar adalah yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah memiliki gelar Al-Faruq, seseorang yang tegas untuk membela kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Ini perlu ditarbiyah untuk generasi kita. Lahirkan di antara anak-anak kita, lahirkan di antara sekolah-sekolah kita. Untuk apa? Lahir yaitu sosok seperti Umar Al-Faruq. Kemudian ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah seseorang yang ahli ibadah, ahli di dalam berbisnis, entrepreneurship. Kemudian ada Ali, yaitu adalah karamallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah yang disebutkan dengan ungkapan bahwa Ali adalah pintunya ilmu. Rasulullah sebagai bahrul ulum, lautan ilmu, dan Ali adalah babuha. Di antara 4 sahabat adalah menopang perjuangan hijul Islam wal muslimin. PR kita bersama, marilah kita lahirkan generasi kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali karamallahu wajhah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di antara kita menjadi sosok-sosok 4 sahabat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.